Aku serahkan semua ini padamu Tuhan. Aku inilah anakmu. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Amin. Hai, jumpa lagi dengan Benedikta Bonowidya. Apa kabarnya teman-teman? Oke, hari ini adalah hari ke-8 buat aku menjalani kemo oral. Apa sih kemo oral? Ada yang tahu teman-teman? Kemo oral adalah kemo yang saya lakukan menggunakan pil. Jadi sekarang saya minum pil. Saya tidak lagi menjalankan kemo dengan suntik ataupun infus. Oke, kenapa saya harus melakukan menjalani kemo oral? Karena menurut dokter, pasien yang punya resiko tinggi dengan kemo sistemik, maka dilakukanlah kemo oral ini. Dokter memutuskan untuk memberi saya kemo oral karena pada siklus keempat untuk kemo sistemik, kondisi saya sangat buruk. Saya harus dirawat di rumah sakit. Saya mendapatkan transfusi darah, transfusi trombosit, kemudian saya juga mendapatkan obat antibiotik dan paracetamol yang dosisnya tinggi. Dokter memang sudah memprediksi atau dia memperkirakan, dia melihat ketika kemo keempat seperti apa. Kalau di kemo keempat kondisinya memang buruk, dia katakan pada saya bahwa kemungkinannya akan diganti dengan kemo oral. Dan itu terbukti. Jadi saya sekarang minum itu, kemo oral. Setelah saya konsultasi, jadi setelah kemo keempat kemarin kondisinya begitu kan, ada evaluasi. Saya diminta cek darah dan MRI kembali. Dokter mencurigai nodul di paru-paru sebagai metastase sel kanker sarkoma yang sudah diangkat dari paha kananku. Nodul di paru-paru ya. Kemo ini jauh lebih rendah dosisnya dibandingkan dengan kemo dengan diinfuskan. Namun karena sama-sama sitotoksik, maka ada efek dari obat tersebut atau dampak dari obat tersebut. Dampak yang pertama yaitu pada kuku tangan, kuku kaki, kulit di tanganku, di kakiku juga, kulit di sekitar kaki itu, dan juga area wajah itu akan menghitam. Nah, dokter meresepkan aku salep ini. Salep ini harus dipakai 6 kali dalam 1 hari. 6 kali, jadi hitung sendirilah berapa jamnya. Nah, kalau terjadi luka diberikan salep ini. Jadi memang harus sangat hati-hati juga. Saya juga merawatnya dan menjaganya hati-hati supaya tidak terjadi luka. Oke. Kemudian kalau Kakak Yanti sendiri, Yanti itu menyiapkan juga
krim sebagai pendukungnya lah. Yang aku pakai setiap habis mandi, 15 menit habis mandi. Ini hand and nail cream. Oke. Ini aku pakai. Kemudian body butter. Dan yang terakhir adalah face cream. Ini aku pakai 2 kali nih dalam sehari. Mandi pagi sama mandi sore. Mudah-mudahan semuanya itu sangat bermanfaat ya untuk kulitku. Oke, kemudian dampak yang berikutnya, yang kedua, yaitu adalah lambung. Jadi memang setelah minum obat itu kerasa banget ya lambung ya. Dokter meresepkan aku obat-obatan untuk mencegah mual. Kalau mual diminum, kalau nggak mual ya jangan diminum. Muntah, dan satu lagi adalah diare. Puji Tuhan, sampai hari ini aku belum minum, masih utuh tuh obatku. Nah, kalau Kak Yanti itu menyiapkan saya adalah ini, krim untuk tubuh aku, bagian atas krim. Ini krim baunya agak pedas. Kalau saya bilang ini obat gosok juga. Ini juga minyak gosok. Jadi salah satu yang muncul kalau ada sesuatu gangguan pada paru-paru itu adalah batuk. Jadi karena obat kemo ini juga efeknya adalah mengganggu tenggorokan saya jadi kering, kemudian gatal. Saya kalau nyanyi sekarang nadanya tinggi udah nggak bisa. Itu kerasa banget. Setelah minum obat kemo ini sebelum, jadi waktu habis sistemik itu berhenti, saya sebulan atau 2 bulan saya nggak minum obat kemo. Saya mulai bisa lagi dengan suara tinggi. Sekarang nggak bisa. Yang ada saya jadi batuk. Untuk menghindari batuk yang sering kali terjadi karena itu tadi efeknya, jadi saya dikasih krim ini. Yang saya pakai sama di pagi hari, di sore hari, di malam hari, di mana saya merasa gatal itu sering muncul. Dampak lain dari obat kemo itu yaitu dia bekerja lewat ginjal. Untuk melindungi ginjal, maka dokter membuat siklus minum obatnya, yaitu 2, 0, 3. Dan itu dilakukan selama 14 hari, kemudian ada jeda selama 7 hari. 203 itu maksudnya adalah, saya tunjukin sama teman-teman, ini obat yang saya minum, Tacheral, dosisnya 500 kayaknya ini, ya. Jadi ini obat pilnya. Jadi 2 pagi, siang tidak minum, kemudian 3 pada malam hari saya minum. Dan itu semuanya dilakukan sesudah makan. Jadi jangan tidak makan, harus makan. Karena ini obat, tadi kan saya bilang sitotoksik, makanya ketika minum obat ini, saya harus menggunakan kaos tangan. Toksik itu artinya kan racun ya. Jadi saya pakai kaos tangan untuk mengambil obat itu dan meminumnya. Dan juga menjadi perhatian teman-teman yang menggunakan obat sitotoksik ini, ketika BAB ataupun buang air kecil harus menyemprotkan Dettol kayak gitu. Dan di flush 2 kali, orang yang menggunakan itu tidak kena efek dari obat sitotoksik ini. Oke, itu tadi dari dokter. Jadi saya tadi menyebutkan ada jeda 7 hari dimaksudkan untuk mengistirahatkan ginjal. Ya, mengistirahatkan ginjal, dan kemudian itu waktu 1 minggu ini digunakan oleh dokter untuk mengevaluasi efektivitas dari obat tersebut. Jadi saya pasti akan cek darah. Saya sudah dikasih lembar untuk cek darah. Nah,
Kalau Yanti sendiri menyiapkan untuk menjaga fungsi ginjal itu, yaitu menggunakan ini bit kevas. Ya, bit kevas ini baik untuk menjaga ginjal dan juga untuk peredaran darah. Dalam video sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan bagaimana membuat bit kevas. Oke, jadi saya nggak jelasin lebih lanjut. Nah, itu efek yang ketiga. Dan efek lain yang aku rasakan setelah minum obat kemo ini, saya merasa lemas. Walaupun tidak 1 hari, tapi ada beberapa saat saya merasa lemas banget. Yang saya lakukan adalah mengikuti ritme tubuh saya. Saya lemas, ya udah, saya istirahat, saya duduk, saya tidur rebahan itu. Dan yang saya lakukan lagi juga ini juga yang disiapkan oleh Yanti, yaitu saya minum madu manuka. Ya, minum madu manuka ini yang UFM-nya 20+, UMF-nya 20+, atau kalau teman-teman ada yang juga lebih paham, MGO 829. Ini saya minum. Kemudian satu lagi yang saya minum adalah madu fermentasi. Madu fermentasi ini juga saya sudah pernah buat videonya dan sudah saya jelaskan cara membuatnya. Mungkin teman-teman perlu melihat kembali bagaimana caranya. Oke, itu tadi dampak yang saya alami selama saya minum obat kemo Tacheral. Puji Tuhan, sampai hari ini saya sehat-sehat saja. Saya tetap bisa makan dengan enak, saya tetap bisa minum dengan enak, karena obat kemo ini harus segera dikeluarkan dari tubuh. Makanya saya harus banyak minum air. Itu juga harus menjadi perhatian teman-teman. Banyak minum air putih, saya banyak minum air putih dan itu sekarang tidak masalah buat saya. Itu puji Tuhan, betul saya bisa menjalankannya dengan baik. Berikut ini aku akan tunjukkan pada teman-teman video pertama aku minum obat kemo Tacheral dengan dosis 500 pada jam 7 pagi dengan 2 pil. Kemudian malam jam 7 pagi juga, jam 7 malam dengan 3 pil. Jadi jedanya harus 12 jam. Gitu, dan pertama kali aku minum itu tanggal 27 Desember. Itu jatuh hari Minggu, kalau salah. 27 Desember jam 7 pagi. Awalnya sih agak deg-degan juga minum, takut efeknya gitu. Tapi puji Tuhan banget aku tidak mengalami itu, karena dalam mindsetku aku mengatakan bahwa aku sehat, dan aku sehat. Gitu saja teman-teman. Oke, sampai jumpa di videoku berikutnya. Dadah! Halo, ini hari pertamaku menjalani treatment kemo oral. Artinya aku menjalani kemo dengan makan pil. Proses pertama yang kulakukan adalah aku harus menggunakan kaos tangan ini, kaos tangan plastik ini, karena aku keluarkan ya obatku. Ini obat sitotoksik, yang artinya ada kandungan racun. Jadi aku harus berhati-hati betul. Dokter juga mengingatkan demikian. Ya. Jadi sebelum minum obat ini, aku harus makan pagi lebih dulu. Dan itu sudah kulakukan tadi pagi.
mulai dari jam 6. Pagi ini aku akan minum 2 obat ini berwarna peach tuh. Nanti pagi 2, malam aku akan minum 3 pil. Oke. Sebelum aku makan obat ini, aku berdoa lebih dulu. Ya Tuhan, Ku terima treatment kemo oral ini dengan ikhlas dan pasrah, karena aku tahu inilah obat yang dapat menyembuhkanku. Inilah obat yang Kau tunjukkan untukku melalui para dokter. Ya Tuhan, berilah aku kekuatan, semangat, sukacita di dalam menjalankan treatment ini. Dan obat ini benar-benar dapat menyembuhkanku. Ku serahkan semua ini padamu Tuhan. Aku inilah anakmu. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Amin. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama-Mu ya Yesus, semua ini terjadi. Aku sembuh, bersih. Amin. Maaf. Satu-satu aku minum. Oke, itu tadi. Dan yang perlu diperhatikan juga bahwa selama proses berjalan, aku harus banyak minum air putih agar racun-racun yang masuk itu bisa segera keluar melalui pipis ataupun BAB. Oke, sampai jumpa nanti. Dadah. Oke, hai, aku melanjutkan minum pil kemo hari pertama. Kalau pagi aku minum 2 jam 7, sekarang tepat jam 7 malam juga aku minum 3. Puji Tuhan, sampai sore tadi aku baik-baik saja, aku sehat, aku bisa makan, aku mengalami lemas hanya sebentar pada saat pagi hari. Mungkin itu adalah adaptasi aku terhadap obat. Oke, sebentar ya.
Perhatian obat sitotoksik. Jadi dia mengandung racun. Oke, teman-teman.